Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal alikot usri atil hawaiju bikal hudar ridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u swa'lana indal karimi abadahu warobina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin pemirsa dimanapun berada, pertama-tama patutlah kita ucapkan syukur alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah. Kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, diberikan kekuatan lahir batin, bahkan kita masih dipertemukan dengan bulan yang suci dan mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang mengandung berkah dan maghfirah bagi umat Islam. Dan berbahagialah kita sebagai umat Islam yang masih sempat bertemu dengan bulan yang agung ini. Semoga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mampu kita manfaatkan, mampu kita maksimalkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, meningkatkan mujahadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Dan alangkah kecewanya seseorang ketika tiba malam Ramadan hingga habis bulan Ramadan tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah di antara peringatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, dunia adalah tempat menanam, dunia adalah sebagai ladang bagi akhirat. Demikian sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita umat Islam, menunjukkan bahwasanya ladang yang subur untuk menanam adalah bulan Ramadan. Ramadan tempat yang istimewa untuk menabur amal kebajikan. Sehingga disebutkan bulan Ramadan itu adalah mustilah bulan yang 12. Maka barang siapa dari kamu sekalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ini perintah wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan tanpa sebab yang dibenarkan agama, berarti dia telah melangkahkan kaki keluar dari Islam. Sebab puasa termasuk bagian dari rukun Islam. Ketiadaannya berarti hilangnya satu rukun utama dalam Islam. Hadirin, hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada siapapun yang mampu menjamin, tidak ada seorang pun yang mampu menjamin pada tahun-tahun yang akan datang seseorang masih dapat berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Tidak ada seorang pun yang mampu menjamin bahwa kita sendiri akan mampu bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu,
mari kita persiapkan diri kita di bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan ini. Rahimah wa hazakumullah. Di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita senantiasa dididik dan dibimbing untuk senantiasa melatih kesabaran-kesabaran kita, bahkan terutama untuk melatih mengekang hawa nafsu kita. Tidak bisa dipungkiri, manusia hidup di dunia ini juga butuh yang namanya nafsu. Makanya nafsu itu tidak untuk dihilangkan dan dibinasakan, tapi untuk diarahkan dan dikendalikan. Di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin ar-ridho anin nafsi. Sumber segala maksiat yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semata-mata karena bujukan dan dorongan nafsu, saking ridhonya kita kepada hawa nafsu. Maka dari itu kita dibimbing dan dididik untuk senantiasa bisa mengarahkan dan mengendalikan hawa nafsu melalui mujahadah sholawat wahidiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, al-kayyisu man dana nafsahu. Standar orang yang berakal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang yang pandai ilmu perhitungan, bukan hanya orang yang ahli ilmu perbintangan, bukan hanya dari orang yang ahli ilmu ekonomi, tapi standar orang yang berakal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, bahkan mampu menaklukkan dan mengendalikan hawa nafsunya. Itulah standar orang yang berakal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kita yang senantiasa dididik dan dibimbing untuk senantiasa sadar kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mujahadah, melalui pengamalan sholawat wahidiyah, melalui doa-doa sholawat wahidiyah yang begitu agung faedahnya bacaan-bacaan sholawat kita nanti di hadirin kiamat. Rahimakumullah. Diceritakan di riwayat yang lain, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 4 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang pertama datang adalah malaikat Jibril, dan Jibril pun berkata, wahai ya Rasulullah, siapapun di antara umatmu yang senantiasa membasahi bibirnya untuk bersolawat kepadamu 10 kali atau bahkan mungkin 100 kali dalam kesehariannya, maka akulah yang akan membimbing mereka, akulah yang akan menuntun mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan aku pula lah yang akan menuntun mereka nanti di yaumul qiyamah untuk melewati jembatan Sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu datanglah malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail pun berkata, wahai ya Rasulullah, siapapun di antara umatmu yang senantiasa bersolawat kepadamu terus menerus tiada henti-hentinya, maka tatkala nanti dibangkitkan dari kematian, dikumpulkan di padang mahsyar yang kesemua orang merasakan teramat sangat dahsyatnya kehausan, maka untuk umatmu yang senantiasa bersolawat kepadamu, aku akan ambilkan mereka minuman dari telaga Al-Kautsarmu, wahai ya Rasulullah. Dan datanglah malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil. Israfil pun berkata, wahai ya Rasulullah, siapapun nanti di antara umatmu yang senantiasa bersolawat kepadamu terus menerus istiqomah bersolawat kepadamu, maka aku akan selalu memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Aku akan terus menerus memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujudku sebelum Allah mengabulkan doa-doaku, sebelum Allah mengiyakan doa-doaku, wahai ya Rasulullah. Dan datanglah malaikat yang keempat, yaitu malaikat Israel.
Israel sang pencabut nyawa pun berkata, wahai ya Rasulullah, siapapun di antara umatmu yang senantiasa bersolawat kepadamu terus menerus istiqomah, yang senantiasa membasahi bibirnya untuk bersolawat kepadamu, nanti tatkala ajal menjemputnya, tatkala sakaratul maut, aku akan mencabut rohnya, aku akan mencabut nyawanya seperti mencabut roh para nabi, seperti mencabut roh para kekasih-kekasih Allah. Itu yang dikatakan para malaikat, itu yang diungkapkan para malaikat kepada Rasulullah SAW. Bahkan ditegaskan di dalam satu kitab, inna mangkana saknuhu kasrota sholata ala nabi yasulullahur saraful akbar likaunihi sallallahu alaihi wasallam ya'durhu inda sakaratul maut. Barang siapa semasa hidupnya senantiasa memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ajal menjemput, ketika mengalami sakaratul maut, maka akan datang pertolongan yang agung, akan datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyafaati, untuk mendampingi, sehingga dia akan lupa sakit dan dahsyatnya sakaratul maut. Semoga melalui pengamalan sholawat wahidiyah, melalui mujahadah kita, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang jernih, batin yang tenang dan kukuh, serta jiwa yang tentram dan stabil untuk berhasil wusul makrifat kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan suatu kondisi batiniah yang menjamin keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah, wa min khasyata jaman an-nadrah barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.